tell you I adore you, and I'm living for you alone. Sesuatu yang mulia yang Tuhan persiapkan di balik dari setiap persoalan yang saya hadapi. Perjalanan kita juga kadang-kadang gitu. Kita kelelahan, kita nggak usah harus terus, udah ambil waktu deh. Ambil waktu berdiam. Ada pengalaman. Proses itu ada makna yang kita dapat. Nah, sehingga Hai guys, welcome back to my channel Love with Sonya. Kali ini tamu gue luar biasa. Temen ngobrol, temen curcol, terus suka ngatain, tapi orangnya baik hati banget, nggak pernah masukin hati kalau gue ngomong. Sama-sama melayani di Yayasan Kanker Anak Indonesia. Welcome, Darada, Odi. Temen loh, dia hari ini rapi loh. Gara-gara mau diinterview sama gue kan. mau masuk TV. Dasar loh. Odi ini orangnya baik hati banget. Paling demen masak ya dia. Masak apa sih, Di? Saya hobi masak. Kelihatan lah. Ya. Kelihatan dari badan, senang makan. Beda. Masak dan hobi makan tuh dua hal yang berbeda. Masakan Manado ya? Ya pasti. Karena aku ingat banget, dia pernah ke kantor bawa makanan Manado enak, minta ampun. Benar dari restoran. Dan aku tuh paling suka ngatain dia. Dan dia tuh orangnya tidak masukin hati. Jadi aku ingat banget tuh, waktu itu dia nge-post IG story, dia lagi drive kan. Terus dia langsung nyanyi apa, Di? Tulus. Perjalanan membawaku bertemu denganmu. Ku bertemu kamu. Terus kalau sama gini, Di, ketemu siapa lo, Di? Senja. Senja siapa? Gue bilang gitu, si Senja aja. Sampai dia stok. Dan aku ingat banget ketika aku pertama kali sebelum masuk Kanker Anak Indonesia, aku telepon dia kan malam-malam. Di bla 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 bla, gue curcol panjang banget sama lo. Dan lo cuma ngomong gini, datang deh ke kantor, lo lihat muka anak-anak, that's it. So Odi, my best friend, salah satu inspirasi gue, kenapa kanker? Kenapa kanker anak? Pertanyaannya kenapa kanker anak? Saya juga pertanyaan ini muncul ketika saya sudah ada di kanker. Sudah bergabung bersama teman-teman di Kanker Anak Indonesia. Nah, saya tahu bahwa yaitu lagu tadi, perjalanan yang membawa kita ke sana. Ternyata itu baru saya sadar bahwa itu adalah bagian dari purpose saya. Wow, keren banget. Saya juga nggak pernah planning. One day saya tuh ada di satu yayasan yang bergerak untuk anak-anak kanker. Yes. Dari keluarga, nggak ada yang histori anak-anak menderita kanker. Okay. Jadi memang ketika tiba-tiba seperti bangun siang, kita diperhadapkan dengan kenyataan bahwa ini loh ada part yang kamu harus jalani dan rasanya ini bagian dari panggilan purpose saya untuk ada di Yayasan Kanker Anak Indonesia. Masih punya istri nggak sih? Udah mulai deep in nih. Nah, just be real. Jadi status maksudnya. Jadi ngomong status. Iya. Jadi saya bekerja di Kanker Anak Indonesia. Saya punya 2 anak. Jadi anak saya sudah besar. Jadi usianya sudah 23 tahun yang paling besar. Dan yang kecil itu tuh sudah usianya 18 tahun. Tapi nggak ngaku umur kan? 2 Kalau ditanya umur nggak pernah mengaku. Nah, statusnya saya single parent. Ya. Jadi saya single parent itu tuh sudah saya jalani kira-kira sudah sekitar 15 tahun yang lalu. Nah, ini juga sebenarnya awal di mana saya menyadari bahwa sepertinya persoalan yang saya hadapi pada saat itu tuh yang membuka jalan saya untuk saya masuk di dalam banyak hal yang kemudian saya baru merasa bahwa sesuatu yang mulia yang Tuhan persiapkan di balik dari setiap persoalan yang saya hadapi. Nah, jadi bukan hanya dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia, tetapi ada pelayanan-pelayanan yang lain, pelayanan kemanusiaan, kerohanian juga, bersama dengan teman-teman. Itu yang saya senang, bersama dengan teman-teman yang satu visi yang Tuhan kumpulin, dan kemudian kita mau jadi berkat, kita mau berdampak gitu. Bukan pada saat kita lagi sudah siap. Jadi saya sadar pada saat itu
Di saat justru kita belum siap, nah kita dibawa ke sana. Oke, stop. Nah, Aku deep in lagi nih. ya, Kamu ngomong ketika kamu belum siap. ya, Tell me more about it. ya. Jadi gini, pasti kita punya cerita ya. Yes. Kalau kita berhadapan dengan setiap persoalan, apalagi kita merasa bahwa itu satu yang berat. Ketika saya kehilangan istri, ibu dari anak saya yang masih pada saat itu masih yang kecil 3 tahun. Yang paling besar itu tuh masih 7 tahun. Nah ini bukan perkara yang mudah. Yes. Ya, saya rasa bukan saya sendiri gitu ya. Setiap orang yang mengalami hal yang sama pasti juga mengatakan hal yang sama. Nah, tapi saya juga amazed gitu dalam perjalanan saya melewati masa-masa yang saya rasa berat. Ternyata ada hal lain yang mengalihkan saya dari persoalan itu, atau justru sebaliknya juga saya berpikir bahwa persoalan yang saya rasa, justru sebaliknya saya merasa bahwa masih ada yang lebih besar. Yes. Orang lain yang menanggung persoalan masalah yang lebih besar. Sehingga saya lupa gitu, seolah-olah dilupakan bahwa ya kamu harus terus bersedih, kamu merasa bahwa kamu sendiri. Nah saya nggak merasakan itu terlalu lama. Nah saya berhadapan dengan anak-anak, pelayanan yang lain, anak-anak kanker khususnya, saya melihat bahwa perjuangan mereka itu ketika saya ada untuk tujuannya untuk membantu mereka bersama dengan teman-teman di yayasan, sebaliknya saya merasa bahwa saya justru yang terberkati. Yes, totally true. Ya, jadi saya merasa bahwa obat saya justru ada di sana. Totally true. I feel Yeah. it that way also. Yeah. Aku mau tanya, kenapa sih your wife meninggal? Nah, kalau kenapa istri saya meninggal, nah dulu juga saya bertanya gitu, Yeah. gitu. Di usia yang masih muda, usia di mana saya merasa bahwa istri saya suatu sosok yang paling perfect ya Yes. dalam ukuran saya Yes. sebagai seorang istri, terus ibu dari anak-anak saya, dan hidupnya sehat, nggak ada yang sesuatu yang aneh-aneh gitu ya. Nah tapi ternyata memang waktunya yang Tuhan berikan hanya sebatas itu. Wow, Gitu. wow. Dan pada saat itu tuh saya merasa bahwa, aduh ini nggak fair nih. Yes. Pasti ada pikiran-pikiran seperti itu. Dan saya masih punya dream, masih punya harapan-harapan untuk saya jalanin bersama dengan istri gitu ya dan anak-anak. Tapi kemudian seperti di saat yang tiba-tiba, karena ini kan kejadian tiba-tiba. Di saat yang tiba-tiba itu harus hilang. Dan saya harus belajar bagaimana saya bukan melupakan, saya juga harus merelakan. Dan saya di saat yang sama juga saya mesti belajar untuk saya mesti menyadari bahwa hidup ini terus berjalan. Nah, saya punya anak-anak yang harus juga saya support gitu ya. Nah, dan saya bersyukur ya perjuangan saya tuh banyak sekali orang yang support gitu. Yes, keren banget. Teman-teman, keluarga. Jadi ya puji Tuhan sampai hari ini saya bisa melewati, dan saya rasa bahwa saya adalah orang yang diberkati. Kamu pernah cerita sama aku mengenai istri kamu waktu di rumah sakit? Ya. Ceritain dong. Ya, itu sebenarnya kisah yang saya nggak pernah mau lupa gitu. Karena kejadiannya ketika istri saya sakit pada saat itu, bisa bayangin Iya. di rumah sakit. Sorry, Dik. Terus Sakit apa sih, Dik? dia mengalami kondisi cacat di pembuluh darah otak. Wow. Jadi aneurism. Wow. Nggak pernah terdeteksi. Wow. Tiba-tiba sekali masuk rumah sakit dan dinyatakan ternyata ini udah koma. Wow. Gitu. Sudah koma dan harus ditindaklanjutin. Sudah nggak bisa ditindaklanjutin, Okay. sorry. Dokter angkat tangan pada saat itu. Saya pikir, aduh Tuhan, karena saya waktu itu posisi saya belum ada di yayasan, tapi saya sudah melayani justru pada saat itu. Hidup di dalam pelayanan bersama Yes, istri. yes. Ya saya bilang, Tuhan, sepertinya jangan seperti ini kalau boleh. Gitu. Yes, yes. Nah, saya punya anak yang support gitu. Kita berdoa gitu. Kita minta sama Tuhan. Tuhan, ya pasti ketika istri atau mungkin anak atau orang tua mengalami hal yang sama, kita berdoa untuk kesembuhan. Yes, yes. Nah, sama yang saya lakukan. Nah, di waktu yang sama, dokter mengatakan
ini nggak bisa diapa-apain. Wow. Kalau ini tinggal kansnya hanya 1%. Wow. Nah pada saat itu saya sempat sampaikan, dok, apa yang bisa dilakukan yang terbaik karena itu terjadi di kepala, jadi batok kepalanya itu mesti diangkat. Wow, aduh, Nah, ya. Terus? saya tuh nggak berpikir seperti apa keadaannya. Saya bilang, dok lakukan, saya berdoa. Saya percaya bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan yang tentukan. Keren banget. Nah, tadi. ketika operasi itu berhasil dijalankan, nah memang saya percaya Tuhan ada sesuatu yang Tuhan mau nyatain. Nah, saya pikir itu pasti kesembuhan gitu kan. Di dalam pikiran saya, karena operasi berhasil, Yes. ternyata banyak banget darah di dalam dan itu berhasil dibersihkan. Dan kemudian di ICU kira-kira 2 minggu gitu, istri saya tuh sudah kemudian kesadarannya kembali gitu. Dan pada saat saya pas ada di ruangan, yang ini nggak saya mau lupain. Dia buka matanya, tangannya udah gerak pasti ya, gitu. Saya bilang, aduh, ya seneng banget gitu ya. Terus dia kasih kode buat saya. Saya pikir apa yang dia mau sampaikan. Ini kan masih penuh dengan selang gitu ya. Wow. Ya udah saya kasih ballpoint, saya kasih kertas. Nah dia bisa nulis. Jadi tulisannya itu gini, God is good. Wow. Nah itu aja dia kasih. Wow, gue nangis di asli. Dan waktu saya baca, saya udah nggak maksa. Saya juga pada saat itu tuh berasa banget, dalam banget. Oke, saya cuma terima kasih Tuhan. Itu yang saya sampaikan, terima kasih. Dan after dia dari di ICU, kemudian dia di ruangan biasa gitu, hanya nggak sampai seminggu sudah diizinkan pulang. Pada saat itu tuh keadaannya semua normal. Keadaannya semua sudah berjalan dengan baik. Dan dokter nyatakan ini case ini berhasil. Okay. Nah, bahkan di pihak rumah sakit minta testimoni pada saat dokter ya. Jadi saya pun sangat bersyukur gitu. Keluarga, teman-teman juga senang. Dalam perjalanan kira-kira itu ada waktu 1 bulan gitu ya. Banyak sekali yang ternyata dia kerjakan karena sudah seperti biasa gitu. Dia jadi sudah ke dapur, ya, sudah biasa gitu. Ngurus anak-anak lebih banyak sama ibunya pada saat itu. Yes. Nah, saya baru tahu ternyata waktu yang Tuhan beri sisa waktu itu, istri saya ceritain ke anak-anak. One day kalau saya pergi, kalian jangan terlalu sedih. Wow. Nah, tapi saya nggak tahu tuh. Cerita itu baru saya tahu ketika kejadian dia pergi gitu. Okay. Nah, jadi saya cerita di panjang lebar. Nggak apa-apa, take your time. Jadi gini, waktu dia sudah pergi, kita sudah berenang bareng-bareng. Wow, jadi normal ya dia? Sudah jalan-jalan ketemu. Walaupun ya baru operasi besar, tidak seperti orang yang tiba-tiba sehat 100%. Yes. Masih merasakan pasti ada sakit. Tapi nggak ada yang dilupain. Itu tuh saya tuh kagum banget. Nah, satu saat kita mau tidur malam. Yes. Kita kumpul, kita doa bareng gitu ya. Nah, satu kali saya ketiduran tuh satu. Dia bangun. Jangan sampai kamu ketiduran. Oh iya. Nah, saya masih lihat jamnya itu kira-kira jam 11. Nah, kejadiannya akhirnya kita berdoa bareng sama anak, gandengan tangan. Nah, anak-anak doain juga buat mamanya. Waktu tidur, nggak sampai sejam saya seperti dibangunin, bangun. Waktu saya bangun, saya lihat istri saya di sebelah lagi tidur, anak yang kecil tidur di tangannya, lagi kok ngorok gitu. Loh, saya bangunin, loh, ini ngorok ini udah lain, dia udah nggak respon. Nah, saya langsung bangun gitu. Tapi suaranya bilang gini, ini waktunya. Saya ada seperti dengar suara, ini waktunya. Nah, saya nggak begitu terlalu sedih pada saat itu. Sepertinya saya bilang gini, ya sudah waktunya. Ada sesuatu yang di dalam saya itu tuh yang sepertinya gini, menahan saya punya rasa sedih. Jadi saya kok
pada saat saya lihat ini saya nggak mau buru-buru mau gimana panik gitu. Saya seperti sadar bahwa ini waktunya dia. Wow. Nah, saya cuman ya panggil kebetulan tinggal deket ini keluarga kakak, jadi kita bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dinyatakan, ya udah, dia sudah pergi. Wow. Ya, saya masih sempat suara ini bersyukur aja. Jadi kita nyanyi aja pada saat itu. Wow, luar biasa. Jadi selesai, udah saya pulang, sampein anak-anak, mereka juga nggak begitu terlalu sedih. Nah, di proses itu ya. Nah, setelah itu pasti ceritanya pasti sedih lah. Yes. Nah, tapi pada saat itu tuh saya rasa bahwa ada sesuatu yang ya ini waktunya Tuhan. After itu baru mulai itu ternyata sendiri gitu. Ternyata waduh, saya merasakan bahwa sesuatu yang ada bersama kita tiba-tiba hilang dan nggak kembali. Gitu. Wow. Luar biasa. Tapi di saat yang sama saya juga dapat pengertian bahwa ya setiap kita punya waktunya. Waktu Tuhan pasti yang paling terbaik. Nah, caranya berbeda-beda. Ada orang yang melalui sakit, ada bahkan yang nggak pernah sakit, tiba-tiba waktu Tuhan dia harus balik. Wow. Apalagi yang sakit sembuh, saya senang. Tapi saya mendapat sesuatu yang bahkan saya sampai hari ini saya terus ingat bahwa even kematian sekalipun, nggak akan membatalkan kesembuhan sekalipun, nggak akan membatalkan kematian yang suatu saat datang sama kita. Aduh, keren banget. Aku nih merinding dari tadi kamu ngomong loh. Aku mau tanya kamu, as a human being, kecewa nggak sama Tuhan? Jujur. Kalau bicara kecewa, sebagai manusia pasti kita punya perasaan itu ya. Yes. Why gitu. Kenapa gitu? Apa sih? Ya namanya juga gini. Kita kok bisa gitu? Kok harus saya? Kok waktunya ini? Yes. Kok nggak fair gitu? Anak saya masih kecil nih. Yes. Nah pasti ada. Nah, makanya sampai di dalam perjalanan saya penyembuhan gitu, untuk saya bisa ya move on gitu. Nah saya dipertemukan sama teman-teman, bahkan apa yang dulu menjadi dream dari istri saya untuk bisa punya komunitas doa sama teman-teman. Nah itu saya bisa punya semangat baru untuk jalanin. Yes. Jadi yang sampai hari ini, nah itu tercapai gitu. Yes. Bahkan bukan hanya jadi persekutuan, tapi malah jadi satu komunitas, jadi gereja yang Tuhan percayain. Keren banget sih. Dan saya tahu bahwa itu hal yang besar, bukan main-main. Dan nah berjalan dengan waktu, saya juga terpanggil masuk di dalam yayasan bersama teman-teman pelayanan dan karena ini ya yayasan sosial ya. Kita tidak hanya bicara di dalam satu agama. Nah, tapi saya percaya bahwa ini kasih yang harus kita bagikan kepada semua orang. Yes, totally true. Nah, itu yang saya punya keyakinan dan teman-teman segala kebaikan yang sudah kita terima, nah kita give back kembali gitu. Nah, di dalam perjalanan itu saya rasa bahwa saya sembuh. Gitu. Wow, amazing. Saya nggak tinggal dalam kesedihan. Amazing. Saya bahkan melihat orang-orang yang sedih, saya bisa punya kekuatan. Mungkin karena saya pernah ngelewatin masa-masa itu. Gitu. Nah, itu yang saya rasa salah satu yang Tuhan perlengkapi untuk saya ada di yayasan juga. Di, aku ingat banget ya di waktu pas yang aku sampai sekarang nggak pernah lupa. Ingat nggak waktu pas mama aku telepon kamu? Oh ya. Yes, let me rewind that. Aku bilang gini, Di, kok aku ngerasa kok aku nggak move on sih, you know like aku bilang Di, kok aku ngerasa aku suka naik turun right, and then kamu bilang pernah ngomong like Son buat ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 sometimes when you have to go to 6 you have to go back to 4. Ya. Tell me more about it. Ya, karena ya ini berdasarkan pengalaman Yes. Jadi saya jalani seperti itu. Dan saya percaya juga mungkin orang-orang juga sama dalam proses perjalanan mereka gitu ya. Dari satu masalah mereka kemudian bangkit. Perjalanannya nggak semudah kemudian dia bangkit, dia naik terus gitu. Dia sudah benar, kita sudah menang gitu. Tapi di dalam pengalaman yang saya alami, ya saya merasa bahwa saya sudah bisa atasi. Tapi ada masa-masa di mana saya merasa kok saya
turun. Iya turun gitu Yes, ya. yes, Saya yes, merasa I feel it bahwa also. kok saya lemah gitu. Yes, yes. Nah, saya rasa itu hal yang alami ya. Saya rasa itu hal yang natural gitu. Justru saya melihat bahwa begini, saya dapat hikmat pada saat itu. Ketika saya juga dalam posisi yang sama seperti itu. Saya dulu suka naik gunung. Yes, yes. Pernah Iya, satu benar. saat saya mendaki gunung dan untuk mencapai di puncaknya itu perlu effort yang besar. Yes. Kadang-kadang kita sudah naik hampir di tengah gitu, Iya, iya. tiba-tiba pasir membawa kita turun. Yes, Nah, yes. di waktu itu kita harus break, kita harus ambil waktu untuk berdiam, istirahat, Wow. ambil nafas. Perjalanan kita juga kadang-kadang gitu. Kita kelelahan, kita nggak usah harus terus, udah ambil waktu deh, Yes, ambil waktu yes. berdiam, Yes. ambil waktu tenang gitu. Yes. Di situ terletak kekuatan kita. Aduh, keren banget. Jadi kita bisa ambil nafas lah kira-kira ya. Yes. Nah, seolah-olah kita turun. Tapi kalau dalam kita melihat dari keseluruhan, yang tadinya kita ada di level 2, kita kemudian sudah sampai di level 7, Yes. tiba-tiba kita lihat, kok sampai sekarang saya ada di 5. Nah, secara keseluruhan dari 2 kita sudah di 5 itu naik sebenarnya. Yes, yes. Tapi prosesnya kita suka itu naik turun supaya kita naik itu, supaya kita lebih kuat, lebih solid gitu. Naiknya pun nggak instan. Yes. Nah, jadi di dalam setiap kenaikan kita, ini yang makna yang saya dapat. Setiap kenaikan level kita tuh ada proses. Yes. Proses itu ada pengalaman. Yes. Proses itu ada makna yang kita dapat. Nah, sehingga kalau saya kasih tahu sama teman-teman, ya selama tujuannya masih tetap lo mau ini ya, mau maju gitu, Yes. nggak apa-apa gitu. Kalau kelelahan, ambil waktu berdiam. Sakit ya di proses. Oh pasti, nggak ada proses yang sakit. Kalau bisa sih nggak usah diproses. Dan Iya. last question, rencana mau menikah lagi nggak? Nah, pertanyaan rencana mau menikah, ini pertanyaan yang ke 1121. Oke, sekarang 1.300 deh. Nah, banyak yang nanya. Oke. Nah, saya ingat jawaban saya terakhir gitu. Kayaknya jawabannya berubah-ubah. Tergantung sikon. Jadi jawaban saya yang terakhir saya rasa begini. Pernikahan itu tuh adalah itu tuh anugerah gitu ya. Yes. Saya pernah masuk merasakan, saya pernah menikmati dan saya happy banget gitu. Yes. Nah, bahwa punya keinginan menikah pasti punya keinginan, keinginan untuk bangun keluarga. Yes. Tapi saya justru sekarang lebih daripada sekedar itu yang saya harapkan. Apa? Berjalan di dalam tujuan yang Tuhan sudah berikan sama kita. Wow. Nah, kalau jadi ada purpose yang Tuhan sudah berikan sama dalam yang saya sudah temukan. Nah, kalau keinginan saya ini, gini, menikah keinginan saya ini akan mengganggu purpose saya, Wow. saya pertimbangkan. Oke. Nah, sebagai pelayan kita kan juga pasti dengar banyak banget persoalan dalam pernikahan. Saya seorang konselor kan aneh kan ya. Yeah. Jadi banyak mendengar orang punya curhat. Waduh, pulang rumah, aduh repot juga ya. Tapi bukan itu masalahnya. I know. Saya percaya bahwa di waktu yang tepat, Yes. pasti di waktu yang sudah Tuhan berikan yang terbaik. Nah, pasti ketika pertanyaan itu ditanyakan, nah jawabannya pasti mungkin berbeda. Yes gitu. Yes. Nah, Oke. tapi kalau saat ini ya seperti itu. Oke. Saya mesti benar-benar ngerasain bahwa ini purpose-nya Tuhan. Yes. Luar biasa ya. I think you're amazing. Ya pasti kita semua luar biasa. Amin. Aku lihat hati kamu yang tulus, lain anak-anak. Aku ngelihat waktu pas kita nggak ada mobil, lo selalu ngomong udah naik mobil gua aja deh kemana-mana. Lo selalu dengerin orang-orang curhat karena maksudku nggak semua orang bisa begitu, dan di antara kita semua pelayan di Yasakara Indonesia, dia salah satu yang nolong kita banget gitu dalam apapun, dan lo selalu godain gue kan. Son, jadi tour leader tuh ada tamu datang dari London, lu deh temenin. Terus dia tahu banget kalau aku tuh paling nggak bisa kan liatin anak-anak sakit, tiba-tiba dia naruh HP dia, gambar anak tuh mukanya penuh dengan kulit, dengan penuh, ingat nggak sih Di? Ya. Ingat penuh dengan what do you say it? Kanker otot ya. Jadi ada satu kasus kanker anak kita tuh, anaknya kondisinya tuh Iya, gua kanker serem kulit, banget tuh. kanker kulit. Jadi bukan penuh dengan kulit, tapi mukanya sudah nggak bolong. Jadi Wow, hidungnya wow. sudah nggak ada. Terus? Jadi
saya bukan ketika saya sampaikan saya punya tujuan sebenarnya. Apa? Lo mesti bersyukur. Nah, hidup tuh kamu tuh berharga. Ini ada orang yang masuk sampai fase seperti ini. Wow. Mereka masih punya tujuan hidup dan berjuang untuk mereka sembuh. Nah, so kita yang masih sehat, kita yang masih diberikan banyak kemudahan ya. Nah, kadang-kadang kita yang cuma terlalu cengeng aja. Gitu. Yes, karena hadapi persoalan yang kita nggak mau deal dengan berdamai dengan diri kita. Yes. Nah, akhirnya kita nggak bisa jadi melakukan banyak hal yang baik, yang besar, yang sesungguhnya saya percaya tuh sudah diberikan sama kita sama Tuhan. Yes. Nah, saya suka bagiin nih, lihat nih. Kita masih punya hak untuk tersenyum bahagia. Yes, totally. Kalau kita nggak bahagia, kita nggak tersenyum, kita susah untuk ngerjain. Apalagi saya suka sampaikan sama teman-teman di yayasan. Kalau kita nggak bahagia, kita nggak happy. Kita nggak bisa buat anak-anak ini happy loh. Yes. Jadi mulai dari kita nih, kita benar-benar mesti happy itu tergantung kan. Tapi itu keputusan. Yes. Kita mesti berdamai dengan diri kita. Baru kita bisa berdamai dengan orang lain. Yes. Supaya kita juga bisa berdamai sama Sang Pencipta kan. Menjadi bahagia itu menjadi suatu keputusan dalam hidup. Dan aku percaya bahagia itu menular. Jadi kalau kita bahagia dengan diri kita juga bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain. Seorang Odi yang aku kenal, From Pain to Purpose. Thank you so much for coming. Ya, saya terima kasih juga. I really appreciate your time. Thank you so much for coming to my studio. Dan aku percaya banget kesaksian ini akan menjadi banyak berkat bagi kalian semua. So, thank you guys for listening. Sonia's out. Bye. Thank you. Ciao. Thank you. Did I remember to say I'm lost without you? And just how mad about you I've grown. You were in my arms, and that was all I knew. We were alone, we two. What did I say to you? Did I remember to tell you Hai, lagi setting lagi dong. Sel, tim podcast aku dong yang luar biasa. Dadah. Mana dong mukanya? Mancina sayang. Hai Kak Sonia. Cantik. Odi, tamu gue pertama nih. Tamu cowok gue.